Shalom. Ketemu lagi guys sama evangelis yang kita cari-cari selama ini. Yuk kita kenalan sama evangelis ini. Kita tanya-tanya siapakah dia, tapi kita tahu bahwa beliau sering muncul di YouTube, khususnya di YouTube channel Aki. Sebentar kita akan tanya beliau tentang pengalamannya menjadi seorang Kristen atau Nasrani. Yuk kita kenalan dulu. Salam bro. Salam bang. Wah, jumpa juga kita di sini ya. Amin amin amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabar? Puji Tuhan baik luar biasa. Luar biasa. Oke guys, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita tanya apa aja sama beliau dan beliau siap menjawabnya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala yang baik yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa dialog ini akan berarti untuk memberkati setiap orang yang mendengarkan bahkan yang melihat video ini. Haleluya. Berkati kami semua, kuduskan kami di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, kita tanya dulu namanya siapa ini. Mungkin ada yang belum kenal. Silakan bro. Kemungkinan kalau orang yang sering lihat YouTube saya ataupun lihat channel-channel saya, orang tahu nama saya Effendi Usman Afraham, Evangelis Afraham Effendi Usman. Saya sering bilang di YouTube begini bang, Aki, saya sering kemana-mana, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Aki tidak pernah lupa saya pakai. Karena bagi saya Aki ini punya makna yang sangat luar biasa. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Aku kabarkan Injil keselamatan. Sebentar guys. Tapi sebelum beliau datang ke sini, saya sudah mencatat semua yang mesti saya tanya sama beliau. Dan saya udah komunikasi dan beliau tidak keberatan dan dia akan open. Jadi judulnya untuk dialog ini adalah penjelasan tentang kehidupan Evangelis Afraham Effendi Usman. Jadi nanti saya akan dialog dalam bentuk pertanyaan. Mungkin beliau nanti akan menjawab apa yang menjadi kapasitasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami susun. Ya. Kita mulai, mungkin tadi udah mulai ya. Oh iya. Tentang namanya, tapi saya akan ajukan satu pertanyaan saja yang tentang namanya untuk melanjutkan nanti tentang kehidupannya. Saya mempersiapkan 13 pertanyaan. Nanti kalau pemirsa atau para penonton bisa nanti memberikan komentar atau saran atau kritik di bawah channelnya beliau. Ya. Tapi kritik yang membangun. Siap, haleluya. Oke, saya akan ajukan satu pertanyaan walaupun maksudnya pertanyaan pertama. Walaupun tadi sudah dijawab, tapi saya akan mengajukannya lagi. Begini bro, saya udah susun 13 pertanyaan. Iya. Dan saya akan mulai pertanyaan pertama. Bolehkah Anda menceritakan tentang Anda, nama lengkapnya, lahir di mana? Pernah belajar di mana? Dulu bekerja dalam bidang apa dan keyakinan dan kepercayaan Anda sebelumnya bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nama saya Effendi Usman. Nama baptis saya Afraham. Saya sering dipanggil Umpen. Nah, kalau selama saya muncul di channel, muncul di YouTube, itu orang lebih mengenal saya dengan nama Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saya orang Aceh asli, Nanggro Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, daerah Biren bang. Tapi saya tidak perlu sebutkan kota apa dan desa apa. Di ujung Sumatera ya. Ujung Sumatera, ujung Sumatera, Aceh. Haleluya. Nah, saya pernah berpendidikan
SD di desa saya. Tamat saya SD, mama saya yang sangat saya cintai mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren di daerah kawasan Luxmawe, Aceh Utara. Begitu, Bang. Haleluya. Terus katanya pernah dengar, saya dengar katanya pernah belajar di pesantren, betulkah itu? Iya, Bang. Kita pernah belajar pesantren selama dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Itu kita mondok di situ, tidak boleh pulang. Pulang libur, pulang boleh apabila sakit berat. Berarti Anda ini seorang murtadin gitu? Kalau sekarang murtadin ya. Kalau orang-orang mengatakan pada umumnya itu kafir. Tapi sekarang saya senang dipanggil kafir juga senang, dipanggil murtadin juga senang. Kenapa senang? Kalau dipanggil kafir, saya punya arti dan makna tersendiri. Kaya akan firman. Nah, bila kafir, kaya akan firman. Tapi bila dipanggil murtadin, saya juga tidak malu ya. Tidak merasa khawatir dan takut. Karena murtadin itu kan pindah agama sebenarnya. Nah, yang paling saya takutkan itu ketika saya murtad sama Tuhan ya. Ketika murtad sama Tuhan, saya meninggalkan keselamatan, itu paling takut. Apalagi kalau saya sempat menyangkal iman saya yang sekarang. Berarti keyakinan dan kepercayaan bro ini memang dari Muslim sebelumnya, begitu? Bukan dari Muslim. Oke. Saya orang Islam, bukan Muslim, tapi Islam. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Karena orang berpikir selama ini Muslim itu adalah agama Islam. Padahal bukan. Muslim itu adalah orang yang taat. Muslim itu orang yang tunduk. Muslim itu orang yang patuh. Dan lebih daripada itu adalah Muslim itu adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu Muslim. Nah, sedangkan Islam apa? Islam itu adalah agama. Kalau Muslim bukan. Beda Muslim dengan Islam. Islam itu agama. Muslim itulah orang yang taat. Taat kepada agama dan taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan dengan Muslim. Lalu oleh orang-orang karena sering dipakai untuk orang Islam, dikatakanlah Muslim identik dengan agama Islam. Nah, saya juga baru menemukan ketika saya belajar dan merenungkan, ketika saya search di Google makna daripada Muslim, itu keluar tunduk, patuh, taat, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, ini kayaknya tegang ya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya sama bro ini. Kalau kemana-mana pakai topi, ini sebenarnya artinya apa? Gitu. Saya dulu paling tidak suka pakai topi. Tapi kalau sekarang ini saya kemana-mana pakai topi sudah seperti ciri khas ya Bang ya. Sudah seperti ciri khas saya pakai topi. Rasanya kalau tidak ada topi ada yang kurang di kepala saya. Tapi kalau saya melihat teman ya, saudara, siapapun ya, kalau sudah berteman terus jadi saudara, saya melihat ada topi yang keren, itu sebisa mungkin saya akan minta. Walaupun malu ya, biarlah malu. Yang penting saya bisa dapat topi sebagai kenang-kenangan. Wow. Seperti topi ini dikasih oleh saudara saya yang sangat mengasihi saya juga, yang sering saya minta doa dan segala macam bila ada saya keperluan. Nah, kemarin saya ketemu, saya minta topinya. Topi PNG Papua Nugini. Iya. Makanya saya ikutin beliau hari ini untuk ngobrol pakai topi juga. Oke guys, kita tanya pertanyaan kedua. Boleh ya kita lanjutkan lagi silakan. Ya. Bolehkah Anda menceritakan kapan Anda menjadi seorang murtadin atau meyakini iman Kristen atau Nasrani? Bisa dijelaskan bro? Awal mulainya pengenalan saya kepada agama Kristen itu tahun 2014. Tahun 2014. Tapi saya belum masuk agama Kristen. Masih pengenalan, ngintip-ngintip istilahnya. Nah, awal mulanya itu lewat perdebatan di Facebook bisa dibilang. Nah, kebetulan saya punya usaha sapu lidi di Aceh dulu. Walaupun usaha itu jatuh bangun, yang penting saya punya usaha sapu lidi. Nah, waktu itu lagi marak-maraknya film sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Saya senang dengan film itu, senang sekali. Jadi iseng-iseng selesai saya sholat asar, ba'da sholat asri,
saya buatlah status di Facebook, di akun saya. Insya Allah tahun 2017 tukang sapu naik haji. Kalau di RCTI sinetron tukang bubur naik haji, saya pun bisa tukang sapu pun bisa naik haji. Nah, itu banyak sekali orang yang komentar positif yang bisa membuat gairah saya di dalam bekerja itu, muncul gairah saya dalam bekerja, muncul semangat saya sehingga saya tambah giat lagi dalam bekerja. Nah, sehingga komentar-komentar seperti itu membuat saya benar-benar yakin saya bisa naik haji. Akan saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Nah, lalu tiba-tiba ada orang Batak yang komentar, Boru Silalahi. Padahal saya tidak tahu ya kok bisa muncul beliau di wall saya, di kolom komentar saya. Beliau bilang begini, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan tahun 2017 kamu ke Israel. Itu bagi kami umat Islam ya. Bagi umat Islam dan juga bagi saya dulu khususnya, mendengar nama Israel itu sangat tidak enak di telinga itu. Benci sekali kami dengan umat Israel, dengan bangsa Yahudi. Lalu saya caci maki Sofi Silalahi ini. Saya hina dia segala macam, segala nama binatang itu sudah saya bilang, sudah saya ucapkan. Tapi yang lucunya, yang sangat membuat saya terkagum-kagum adalah Ibu Sofi ini tidak membalas. Beliau ambil akun saya tanpa komentar satu kata pun, beliau ambil akun saya dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Sampai detik ini grup itu masih ada di media sosial, di Facebook. Nah, awal mula pengenalan disitulah. Nah, di grup tersebut itu setiap hari itu terjadi cacian dan makian, baik dari kalangan Kristen mencaci maki orang Islam maupun dari kalangan Islam mencaci maki orang Kristen. Ketika orang Kristen buat status tentang ayat Alkitab, itu saya sudah komentar itu. Saya bilang itu palsu segala macam bla 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 bla. Nah, bukan ditanggapi dengan baik. Yang Kristen pun bukannya ditanggapi, malah saya dicaci maki. Kamu tahu apa bla 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 begini segala macam yang tidak menunjukkan bahwa dia ini adalah orang Kristen yang sejati bisa dibilang ya. Nah, sementara sama baik dari saya dulu tidak menunjukkan bahwa saya ini seorang Islam maupun dari kalangan Kristen. Akhirnya bro. Nah, akhirnya singkat cerita, ada seorang bapak yang bernama Pak Kurnia Budi. Saya panggil Abah sekarang beliau. Bapak ini selalu mengikuti tulisan saya di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Beliau ikuti terus. Sekali waktu beliau komentar begini, Mas Pendi, saya tidak melihat ciri-ciri daripada tulisan Anda bahwa Anda ini seorang mantan santri. Sementara dari kemarin-kemarin Anda mengatakan saya ini mantan santri, saya ini mantan santri. Tapi kok kata-kata Anda itu sangat kasar. Nah, itu menjadi pukulan bagi saya, Bang. Menjadi pukulan, sehingga ketika saya begitu sudah saya mencaci maki beliau, saya menghina beliau tidak pernah balas juga. Sepatah kata pun beliau tidak balas. Cuma beliau bilang, kamu ini aneh ya, kamu bilang mantan santri lah, orang Aceh segala macam, tapi tutur kata kamu, tulisan kamu di grup ini tidak menunjukkan kalau kamu ini mantan santri. Itu menjadi pukulan bagi saya. Sehingga dengan kelemah lembutan Bapak Kurnia Budi ini, hati saya ngomong sama diri saya sendiri, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kok lain daripada umat Kristen yang lain? Nah, saya tidak mengatakan apa yang dipelajari oleh orang Kristen, karena saya tidak melihat kelemah lembutan daripada orang Kristen yang saya lihat sama Pak Kurnia Budi ini. Maka hati saya ngomong, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini kok begitu lembut tutur katanya, enak dibaca tulisannya, komentarnya segala macam. Sehingga cari tahu lah itu. Sehingga ini masih bergejolak dalam hati saya. Sehingga iseng-iseng saya ketiklah di Google, saya cari di Google, saya ketik a Bible. Nah, ketika saya ketik a Bible, itu muncul satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Satu ayat muncul, itu aneh sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya karena ayat itu. Hanya karena ayat itu saya berubah menjadi Nasrani. Haleluya. Jadi dia percaya sama Tuhannya Israel. Oke, bro. Bentar, saya sambung sedikit lagi. Ketika saya menemukan Injil Yohanes 14 ayat 6, saya teringat ketika saya masih di pesantren ya. Di pesantren tidak pernah saya temukan nabi dan rasul, seorang nabi dan rasul
yang mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani mengatakan seperti itu, Yeshua HaMashiach. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak pernah ada satu kata pun, satu ayat pun yang mengatakan hal itu. Nah, pada waktu itu saya berpikir begini, memang benar semua nabi dan rasul itu adalah membawa orang menuju kepada Tuhan, membawa orang menuju kepada surga. Tapi tidak pernah ada satu nabi dan rasul pun yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Nah, ini patut dipertanyakan, ini kenapa? Kenapa hanya Yesus yang berani mengatakan itu? Kalau dia bukan berasal dari surga, kalau dia bukan berasal dari atas. Orang yang berasal dari surga yang tahu jalan ke surga. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu berasal dari dunia. Yesus, Yeshua HaMashiach tidak ada benih dosa. Sedangkan nabi-nabi yang lain itulah ada benih dosa. Karena lahir dari percampuran sperma laki-laki dan perempuan. Sedangkan Yesus, kalau dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih, lahir daripada roh Tuhan sendiri. Haleluya. Oke, itu udah dijawab. Saya langsung aja ke pertanyaan ketiga. Tapi sebenarnya pertanyaan ketiga ini udah terjawab. Tapi saya akan bertanya lagi. Karena ini udah sesuai susunan saya. Jadi saya harus bertanya lagi walaupun tadi sudah terjawab. Pertanyaan ketiga, bro. Maaf, ini kayak mendikte ya. Tapi saya mau pengen kita ini bisa mengenal lebih baik lagi dari dialog ini. Iya. Tapi saya kasih dalam bentuk pertanyaan. Mengapa Anda memilih jadi Kristen atau Nasrani? Apakah Anda diajak? Atau karena diiming-iming? Atau karena sesuatu, bro? Mungkin ya begitulah. Ayo kita tanya dulu. Ini satu hal yang sangat menarik bagi saya. Yang pertama sekali saya sudah jawab. Saya menjadi orang Kristen itu karena Yohanes 14 ayat 6. Ketika saya membaca itu, Tuhan berbicara kepada saya. Saya tidak tahu waktu itu Tuhan berbicara ya. Yang jelas ada suara yang saya dengar dengan sangat jernih, dengan sangat lemah lembut, dengan sangat halus, enak didengar, membuat saya merinding. Yaitu suaranya begini. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya melakukan aktivitas, saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya sholat juga saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Ini yang membuat saya percaya kepada Tuhan yang telah diimani oleh umat Kristen, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Makanya mengimani sekarang Nasrani, ya? Nasrani, iya. Percaya kepada Tuhan. Iya. Oke, yang keempat. Tadi mengenai masalah iming-iming. Iming-iming. Oh iya. Ini menarik sekali karena banyak teman-teman saya mengatakan di Facebook ya, waktu saya masih punya akun Avraham Oke, itu banyak sekali komentar teman-teman dari Aceh khususnya, mereka bilang si Pendi ini sudah 4 tahun. Waktu itu 4 tahun saya, 4 tahun sudah masuk Kristen. Dia sudah dikasih mobil pastinya, sudah dikasih rumah, kendaraan segala macam, perempuan segala macam. Masuk Kristen itu tidak segampang, masuk Kristen tidak segampang itu. Berarti butuh proses ya, bro? Butuh proses. Bahkan kita masuk percaya kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, itu harus siap dicemooh, harus siap dikucilkan, harus siap ditolak oleh masyarakat, oleh teman, bahkan keluarga. Nah, saya tidak mengalami apapun, iming-iming tidak ada. Cuma satu janji Tuhan. Engkau percaya sama aku, percaya kepada Yesus, maka hidupmu engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Surga menantimu. Bahkan Yesus berkata, Yesus berkata, aku datang kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapa aku banyak tempat. Haleluya. Hanya itu janji Tuhan, janji Tuhan. Tapi kalau janji manusia tidak ada. Bahkan saya ketika masuk Kristen percaya kepada Yesus, itu saya ditolak oleh orang Kristen. Orang Kristen tidak menerima saya. Mungkin mereka masih takut atau bagaimana? Yang pertama sekali mereka takut. Yang kedua, ini orang Aceh tidak semudah itu orang Aceh masuk Kristen. Karena dari segi akidah, itu Aceh benar-benar berpegang teguh pada firman Tuhan, pada firman Allah, pada Al-Quran. Di mana dikatakan inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ketika berbicara agama Islam, kami berpegang teguh pada dua hal. Yang pertama pada Al-Quranul Karim, yang kedua pada hadis. Tapi setelah saya masuk Kristen, ini hebatnya kekristenannya. Kekristenan bukan berbicara masalah agama, tapi kekristenan berbicara masalah
kehidupan yang kekal, masalah kerajaan surga. Hebatnya kekristenan apa? Kekristenan hebatnya Alkitab bisa berdiri sendiri tanpa ada berpegang pada kata hamba Tuhan, kata pendeta, kata penginjil, cukup kata Tuhan. Haleluya. Itu hebatnya. Jadi dia ditangkap oleh Yeshua HaMashiach. Oke. Ini udah mulai seru ya, Bro. Pertanyaan keempat ini juga mungkin udah terjawab tadi, tapi saya mesti tanya lagi, ya. Pertanyaan keempat. Sebelum Anda menjadi seorang Kristen atau Nasrani, apakah Anda tahu tentang Kristen atau Nasrani? Otomatis tahu, tapi tahu sebatas agama. Bahwa Kristen itu agama. Oh, berarti Bro sudah tahu Sudah tahu. Sebenarnya Nasrani itu mengajarkan tentang kehidupan kekal, bahkan keselamatan. Oh, itu nggak tahu. Yesus. Itu belum tahu. Belum tahu, Bro. Yang tahu Ternyata cuma hanya umumnya saja. Umumnya Bahwa di Indonesia ada agama yang bernama Kristen. Agama Kristen. Tapi Tuhannya orang Kristen, Yesus itu kami tahu, saya tahu. Oke, tahu tentang Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, tapi tidak tahu secara spesifiknya. Begitu ya, Bro, ya? Betul. Awalnya. Oke, sudah terjawab. Pertanyaan kelima. Apakah kepercayaan Anda sebelumnya meragukan Anda untuk memperoleh keselamatan jiwa? Atau memang Anda hanya ikut-ikutan menjadi seorang Kristen atau Nasrani supaya Anda dikenal orang banyak? Saya percaya kepada masuk Kristen ya. Itu masuk Kristen murni karena keselamatan. Oke. Nah, itu jawaban pertama. Keselamatan. Itu karena keselamatan, bukan karena iming-iming, bukan karena hal-hal yang lain, bukan. Hanya karena keselamatan. Kalau untuk terkenal, apanya terkenal? Malah seperti saya katakan tadi, masuk Kristen ditolak. Orang Kristen saja menolak. Mereka tidak percaya kalau saya ingin masuk Kristen. Ditolak. Saya butuh perjuangan luar biasa. Saya sering menangis itu. Saya berdoa, Tuhan. Waktu itu saya berdoa begini. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Perkenalkan dirimu kepada saya. Dan tolong supaya ada orang yang membimbing saya. Tolong Tuhan ada orang yang membina saya. Yang memperkenalkan saya lebih dalam lagi terhadap keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu doa saya. Kalau untuk terkenal, apa yang yang dibanggakan selain keselamatan? Keselamatan dan kepastian kehidupan yang kekal. Kalau yang lain kita di mana-mana ditolak. Bahkan teman ditolak. Mama, semuanya saya tidak bisa ceritakan masalah keluarga karena saya dulu orang yang sangat bisa dibilang sangat bejat ya, Bang. Orang yang sangat bejat. Kalau bahasa Aceh itu urang palih. Jadi orang yang banyak sekali dosa. Nah, tapi sekarang setelah saya percaya kepada Yeshua HaMashiach, saya masuk Kristen, baru saya tahu ternyata Yeshua HaMashiach datang kepada orang yang berdosa dan telah memberikan pengampunan, memberikan hidup yang kekal. Iya. Keselamatan kekal hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, kalau yang lain tidak ada. Bahkan kalau seandainya ada orang yang bertanya, kalau waktu bisa diputar ke 5 tahun yang lalu, disuruh saya masuk Kristen, saya tidak mau. Jauh dari mama, saya anak tunggal. Saya sedih sekali kalau membicarakan hal ini. Umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Dan yang lain sebagainya, bla 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 bla, yang tidak bisa saya ceritakan. Nah, bahkan ketika saya masuk Kristen, saya tidak mau mengekspos diri saya, dan saya juga tidak mau diekspos. Dan saya tidak mau bersaksi di gedung-gedung, di gereja-gereja besar, itu saya tidak mau. Kenapa? Karena kalau saya bersaksi di situ, otomatis cepat sekali terkenal ya. Saya lebih suka kemana? Saya lebih suka penginjilan, ke pedalaman, mencari jiwa-jiwa, terutama sekali mu'alaf. Kalau masuk ke gereja, saya seperti saya katakan barusan, saya tidak pernah mengekspos diri saya. Nah, lalu kenapa saya bisa ada di channel di YouTube? Itu karena corona. Saya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa jalan penginjilan, tidak bisa melakukan pelayanan yang sebagaimana mestinya saya lakukan. Sehingga ada teman-teman di pedalaman minta saya untuk buatkan video sehingga bisa menjadi berkat bagi mereka. Maka saya muncul di YouTube. Oke. Haleluya. Ini pertanyaan yang ke-6, tapi sudah dijawab tadi di awal. Tapi saya harus tetap bertanya ya, Bro ya. Ya, siap.
Biasanya seorang yang beralih kepada iman Kristen atau Nasrani selalu mempunyai ayat Alkitab yang menjadi dasar dan keyakinan untuk diteguhkan dalam iman dan kepercayaan Anda kepada Yesus HaMashiach. Adakah ayat itu? Atau mungkin tadi udah terjawab satu? Sudah terjawab itu. Yohanes 14 ayat 6. Itu kunci bagi saya. Nah, kenapa seperti itu? Yohanes 14 ayat 6, ketika saya merenungkan Yesus HaMashiach atau Yesus Kristus, itu bukan saja begini. Tuhan bukan, ketika saya merenungkan Yohanes 14 ayat 6, Tuhan bukan saja menciptakan dunia ini, menciptakan isinya, termasuk menciptakan kita manusia. Tetapi Tuhan juga bertanggung jawab kepada kita supaya kita bisa sampai ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Dia turun dalam dunia manusia, dia mengambil rupa manusia. Memang dia turun ke dunia manusia, dia ambil rupa manusia, menjadi manusia yang sempurna, tidak tercacat oleh karena kesalahan dan dosa. Dosa tidak bisa menjamah dia, maut pun tidak akan bisa menyentuh dia, tidak berkuasa kepadanya, dan dia menunjukkan jalan kepada kita menuju kepada Bapa, bertemu dengan Bapa face to face hanya melalui Yesus Kristus, Yesus HaMashiach. Bahkan dia mengajarkan kepada kita bagaimana hidup benar segala macam, sehingga tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Oke, ini saya kasih pertanyaan lagi ya bro ya. Siap. Oke, itu nanti dicatat ya, ayat Yohanes tadi. Oke, menurut Anda, apakah Isa yang dituliskan dan yang diceritakan pada keyakinan Anda sebelumnya tidak meyakinkan Anda pada kepercayaan yang Anda jalani atau yakini waktu itu? Enggak. Yesus dengan Isa Al-Masih, Yesus HaMashiach dengan Isa Al-Masih, Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu berbeda pribadi bagi saya ya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan itu sama, bagi saya itu beda banget. Yang pertama, namanya sudah beda. Lahir segala macam, ibunya segala macam, tempat segala macam itu sudah berbeda. Bahkan di dalam Al-Quran, di satu ayat dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya Isa Al-Masih dan engkau tidak menyalibnya Isa Al-Masih. Tetapi di ayat yang lain Al-Quran juga mencatat, Salamu alayya, salam sejahtera atasku, aina wulidtu, di mana aku dilahirkan, wa aina amitu, di mana aku mati, wa ma'athu hayyan, dan di mana aku dibangkitkan. Nah, ini menunjukkan di mana aku mati atau di mana aku wafat, itu kan berarti dia pernah mati. Nah, sementara ayat yang lain dia tidak dibunuh, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Isa Al-Masih diangkat ke surga. Kalau Isa Al-Masih diangkat ke surga, kenapa dalam ayat yang saya bacakan tadi dia mengalami mati? Di mana hari kesejahteraanku dilahirkan, aku mati dan aku bangkit. Nah, itu terjadi. Nah, makanya bagi kami itu Isa Al-Masih, waktu saya masih Islam dulu, adalah Isa Al-Masih itu Nabi dan Rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya. Itu yang pernah Anda yakini dan yang jalani. Pernah saya yakini dulu. Oke, siap. Ini saya lompat aja pertanyaannya bro, karena tim kita udah kode-kode waktu katanya. Oke, saya lompat aja. Tadi siap. Sebenarnya 13, ya udah saya potong. Bolehkah Anda memberikan contoh dalam hal, maaf ini, mengaji atau membaca salah satu surat seperti ya surat Al-Baqarah atau surat apa, 1 menit aja untuk mengetahui apakah bro ini bisa mengaji dan bisa membaca Al-Quran. Kita tes. Ini ya kita harus tanya juga memang benar bro ini dari pesantren atau dari Aceh sana. Nah, sebenarnya ya tidak perlu dites ya, karena saya juga sudah baca beberapa ayat tadi. Nah, tapi tidak apa-apa untuk 1 menit aja. Iya. Meyakinkan penonton. Betul. Baik, saya akan. Bro ini memang bisa baca Al-Quran atau apakah gimana gitu? Iya, kita baik. Dengar semerdu apa dulu yang dia yakini. Yang macam-macam. Saya akan bacakan dalam surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqi inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadza sahirun mubin. Saya baca satu ayat lagi. Ya, boleh silakan. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'i illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Sadaqallahul azim. Oke, saya pertanyaan terakhir karena ini juga udah gelap. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir buat bro. Siap. Banyak orang Kristen menjadi meyakini agama lain lagi gitu ya, karena mereka tidak teguh pada pengajaran yang mereka dapatkan selama ini. Menurut Anda, apa yang mesti Anda katakan kepada mereka yang keluar dari Nasrani? Dan adakah kesempatan bagi mereka untuk kembali lagi kalau misalnya mereka percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Elohim mereka atau Tuhan mereka? Dan ada pesan nggak untuk orang-orang Nasrani atau Kristen untuk menjaga iman mereka? Itu sekalian tutup, nanti habis ini kita doa. Yang pertama sekali kepada mu'alaf ya. Saya ke pedalaman-pedalaman seperti Mentawai, Bangka Belitung, Kalbar, Kalimantan Barat. Saya sudah ke Nias. Saya khususnya mencari mu'alaf-mu'alaf. Dan puji Tuhan, ada beberapa mu'alaf yang kembali. Pesan saya satu kepada mu'alaf. Kalau memang sudah masuk Islam, tekunilah Islam. Tekuni Al-Quran, tekuni hadis, sejarah. Jangan lagi menjelek-jelekkan kekristenan. Jangan mencaci maki, jangan menghina. Karena bisa membuat malu juga agama Islam. Karena waktu saya Islam dulu ya, itu diajarkan oleh ustaz dan ustazah kami, Islam rahmatan lil alamin. Islam benar-benar membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi kami dulu diajarkan agama Islam itu harus menerima setiap suku, agama dan budaya. Kenapa? Sehingga mereka bisa melihat rahmatan lil alamin di dalam agama Islam. Tetapi ketika ada mu'alaf yang mencaci maki kekristenan, mencaci maki Injil, bahkan menghina Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, itu satu hal yang tidak masuk akal ya. Karena mereka mengatakan sudah mendapatkan hidayah. Tapi ketika mereka mendapatkan hidayah masuk ke agama Islam, justru mereka yang keluar dari mulut mereka selalu cacian, makian dan hinaan. Seharusnya ketika seseorang mendapatkan hidayah, itu akhlaknya harus semakin baik. Tutur katanya harus sopan. Kelemah lembutan itu harus ada. Agar orang melihat hidayah daripada kita. Lalu pesan saya, kembalilah kepada Kristus. Kembalilah kepada HaMashiach. Karena di luar Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan siapapun itu. Ini menurut Alkitab, bukan menurut ayat lain. Bukan menurut saya, bukan menurut pendeta, bukan menurut agama Kristen. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, tidak ada keselamatan di luar Yeshua HaMashiach. Jadi pesan saya kembali. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sih mereka itu kok brutalnya minta ampun, mencaci maki, menghina, bla 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 dan segala macam? Jawabannya kita kembali ke Bible saja. Bagi saya gampang sekali ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Di dalam Alkitab sudah dicatat, sudah tercatat dan sudah tertulis. Yeshua HaMashiach mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah terang dunia. Ketika kita tidak lagi tinggal di dalam terang, apa sih yang akan terjadi? Kita tidak bisa berjalan. Ketika kita tidak berjalan, apa yang akan terjadi? Malah jadilah kita sebagai orang yang melihat orang lain tidak sama dengan kita, kita sudah
sudah pusing sendiri. Maka Maka pesan ini juga, maaf bro, pesan ini juga berlaku untuk orang-orang Nasrani ya. jelas, Jadi teguhkanlah imanmu sekarang di dalam Yesus dalam Yesus Hamasiah, berjelas. Ya, begitu Nah, ya bro. begitu. Nah, satu lagi, saya juga meminta kepada orang dari seberang masuk Kristen, ayo kita bertutur kata yang lemah lembut. Kita belajar kepada Yesus Hamasiah. Belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau kita bisa memposisikan diri kita menjadi sahabat bagi semua orang, saya rasa tidak ada orang yang menolak kita. Saya sudah penginjilan kemana-mana. Di Padang saya melakukan juga penginjilan ya. Cara saya itu gampang sekali. Saya bicara di HP, saya ceritakan tentang ketuhanan Yesus Hamasiah, saya ceritakan tentang Injil, banyak orang yang mendengar, saya tidak diapa-apain. Nah, paling-paling kalau orang itu tidak senang dengan suara kita, dia pindah. Haleluya. Nah, tapi kalau kita caci maki, kita hina, itu jangankan dia mendengar Injil, suara kita aja ditolak. Jadi saya memposisikan diri saya di dalam ladang pelayanan, khususnya penginjilan. Saya tidak pernah berharap seseorang yang saya layani, orang yang saya jumpai itu menerima Yesus Hamasiah. Tapi yang saya harapkan yang pertama sekali adalah bagaimana orang yang saya jumpai itu menerima saya dulu. Kalau orang itu sudah menerima saya dulu, otomatis sudah menjadi sahabat. Apapun yang saya bilang, pasti mereka sedikitnya mereka dengar. Haleluya. Itu. Haleluya. Jadi saudaraku yang sudah mengimani Yesus sebagai Elohimnya atau Tuhannya, jagalah itu baik-baik dan peliharalah itu baik-baik. Haleluya. Terima kasih bro untuk dialog ini. Sama-sama. Ini agak malam. Sama-sama. Sudah mulai malam, dan sebelumnya sukses buat Anda dalam Amin. pelayanan Anda dimanapun Amin. Anda berada. Yesus Hamasiah memberkati, dan Roh Kudus yaitu Ruach HaKodes di dalam Yesus Hamasiah akan memberikan kekuatan terus. Amin. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam Yesus Hamasiah yang kami sembah dan kami puji untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas dialog ini yang telah kami lakukan di sore hari ini sampai malam ini. Kami percaya segala yang baik yang Kau berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus, hikmat, pengetahuan, Engkau telah teguhkannya kepada kami semua. Berkati kami, berkati seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih Evangelis Abraham Effendi Usman yang senantiasa bekerja di ladang-Mu. Engkau kuduskan kehidupannya dan Engkau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kehidupannya. Hikmat pengetahuan dari surga akan selalu berlimpah dalam kehidupannya. Amin. Kami hanya percaya di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada keselamatan, dan di dalam Yesus ada jaminan kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Terpujilah Bapa yang di surga, yaitu Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yaakov. Haleluya. Amin. Amin.